Syafiq Ridwan Ali Razan, pendaki Magelang berusia 18 tahun ditemukan tewas di Gunung Slamet, Jawa Tengah setelah hilang selama 17 hari. Syafiq hilang sejak 27 Desember 2025. Ia dan rekannya Hilmawan Koidar Bahran saat itu melakukan pendakian tektok atau naik dan turun dalam waktu sehari. Keduanya terpisah setelah Syafiq mengalami kram kaki dan Himawan berusaha mencari bantuan. Jasad Syafiq ditemukan tim SAR di jalur Punggungan Gunung Malang dekat area Batu Watu Langgar. Sebelum Syafiq, seorang pendaki lain Aldo Oktawijaya juga ditemukan tewas di Gunung Merapi, Yogyakarta pada 24 Desember 2025. Ia ditemukan tim pencari setelah hilang selama 2 hari. Beberapa bulan sebelumnya, pada 17 Mei 2025, korban pendakian gunung juga jatuh. Firdaus Ahmad Fauzi juga ditemukan tewas di Gunung Binaya, Maluku. Ia hilang pada 26 April 2025. 3 orang itu menjadi bagian dari 16 pendaki yang tewas di berbagai gunung di seluruh Nusantara pada 2025. Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia atau APGI mencatat selama 10 tahun terakhir angka kecelakaan di gunung mencapai lebih dari 150 kejadian. Penyebabnya pun beragam, ada yang terjatuh, tersesat, hipotermia, dan lainnya, kata Rahmat Muklis, Ketua Umum APGI kepada Tempo pada Senin 12 Januari 2026. Sebagian besar penyebab pendaki hilang atau tersesat menurut Rahman adalah tidak memahami jalur rute pendakian. Pendaki tidak memahami jalur naik dan turun gunung, jumlah pos, serta kondisi lingkungan sehingga kehilangan orientasi, meskipun ada papan penunjuk arah di rute pendakian yang sudah ditetapkan pengelola. Kasus pendaki hilang mayoritas dialami pendaki pemula karena kurangnya pengetahuan teknis pendakian, medan pendakian, dan kekuatan fisik. Namun, pendaki berpengalaman pun beresiko mengalami hal tersebut karena faktor kelelahan sehingga disorientasi. Ketua Mapala UI Ade Wahyudi juga menyoroti munculnya tren pendakian instan melalui media sosial yang turut memicu persoalan. Menurut dia, pendaki pemula sering memaksakan diri melakukan pendakian instan atau yang dikenal dengan istilah pendakian tektok. Selain itu, pendaki pemula kerap tidak membawa perbekalan yang memadai, seperti senter pribadi, jas hujan, logistik yang seadanya, bukan makanan berkalori cukup. Lantas, apa yang harus dilakukan pendaki saat tersesat? Saat tersesat, reaksi panik seringkali membuat pendaki mengambil keputusan keliru. Pendakian yang kadang bergerak tanpa arah justru menguras energi dan menyulitkan proses pencarian. Dalam kondisi ekstrim seperti hipotermia, pendaki dapat mengalami halusinasi, mendengar atau melihat sesuatu yang tidak nyata, lalu bergerak makin menjauh dari jalur. Karena itu, ada menekankan pentingnya prinsip stop, yaitu stop atau berhenti, thinking atau berpikir, observation atau mengamati, dan planning atau membuat rencana. Setelah berhenti, lalu berpikir apa yang bisa dilakukan, misalnya membuat shelter darurat atau perapian. Amati kondisi sekitar, apakah berbahaya atau tidak, apakah ada tumbuhan yang bisa dimakan atau sumber air. Kemudian membuat rencana langkah selanjutnya, apakah masih mampu mencari jalan turun atau kembali ke jalur sebelumnya, atau sebaiknya bertahan. Untuk mencegah kejadian pendaki hilang berulang, diperlukan peningkatan kesadaran keselamatan, baik dari individu pendaki maupun dari pengelola pendakian. Pengelola harus memperkuat regulasi, infrastruktur, serta fasilitas seperti pos, shelter, dan penunjuk jalan. Bagi pendaki, Rahma menyarankan untuk menguasai kemampuan dasar pendakian, yaitu kemampuan fisik dan teknik. Pendaki perlu memahami jalur pendakian, ilmu navigasi, teknik pendakian, tali temali, teknik penyelamatan, dan ilmu survival. Pendaki juga perlu menumbuhkan sikap mental positif, disiplin, bertanggung jawab, memiliki kemampuan bekerja sama, hati-hati, dan tetap fokus. Termasuk memahami kondisi alam, mengenal lingkungan, dan menjaga kelestarian alam. Kemudian, Rahman juga mengingatkan agar mengikuti regulasi pendakian dari mendaftar secara resmi, mengurus perizinan, melapor sebelum naik dan turun kepada petugas